Good morning APH dan TPJ. Welcome back to Football Morning Show bersama Hanif Tamrin, host kalian. Dan hari ini adalah hari yang berbahagia bagi fans Chelsea karena timnya sekarang bisa menasbihkan diri mereka sebagai juara dunia. Yes, you heard me right. Chelsea are the world champion. Let that sink in, my friend. Karena memang mereka claim the rights untuk bisa bragging for the next 4 years. Karena memang Club World Cup adalah ajang 4 tahunan yang merupakan sebuah invention dari Infantino, dan berikutnya akan kembali diadakan edisi berikutnya di tahun 2029. Dan di partai final tadi Chelsea are cooking karena mereka benar-benar mempretelin Paris Saint-Germain di partai final dengan skor 3-0. Dan I think we need to start thinking that actually Chelsea benar-benar adalah the real deal setelah kita mungkin beberapa musim terakhir ya, dengan take over dari Todd Boehly, banyak sekali pihak-pihak yang meragukan, banyak sekali pihak-pihak yang mulai mendiskreditkan, yang mulai dari mereka beli 30 pemain lah, training sessions aja mungkin butuh 2 lapangan lah, kiper aja ada 8 lah. Apapun itu, realitanya they are heading to the right directions ya. Betul, bukan nama band tapi benar-benar arah yang benar. Dimulai dari kualifikasi ke Liga Champions, memenangkan Conference League, dan akhirnya menjuarai Club World Cup. Dan itu adalah sebuah progres yang harus kita berikan kreditnya, karena apapun itu Maresca benar-benar tampil secara luar biasa menurut gue di turnamen ini secara khusus. Begitupun dengan ekspektasi dia di musim pertama yang nggak banyak yang ini kan sebenarnya penunjukan yang bukanlah penunjukan yang populer gitu. Setelah pertama kali era Todd Boehly menunjuk Graham Potter sebagai pelatih pertama di era kepemimpinan mereka, kemudian beralih ke Pochettino, dan pada saat mereka memutuskan melepas Pochettino, tidak ada banyak nama-nama besar yang available in the market untuk menjadi head coachnya Chelsea, dan akhirnya jatuhlah pilihan itu kepada Enzo Maresca. Dan penunjukan ini bukanlah inspiring appointment pada saat itu. Mungkin tidak membuat fans Chelsea excited, majority dari fans Chelsea excited, tapi gradually along the way Maresca membuktikan bahwasanya dia bisa steady the ship, kemudian membuat sebuah skema yang jelas, akuisisi yang tepat di beberapa posisi sentral, dan akhirnya bisa mencapai objektif-objektif penting yang harus dia amankan. Dalam hal ini finish untuk zona Liga Champions, kemudian ya secara matematika dengan kompetisi di Conference League, ya melihat sebaran tim-tim yang berkompetisi di turnamen tersebut, Chelsea memiliki peluang yang sangat-sangat besar untuk juara dan diwujudkan oleh seorang Maresca, dan akhirnya berkompetisi juga di Piala Dunia Antar Klub dan berhasil maju sampai final dan mengalahkan juara Liga Champions. Nah, ini benar-benar sebuah presiden karena ini sangat-sangat ironis. Juara kompetisi Eropa yang kastanya paling rendah, which is Conference League, mengalahkan juara Eropa yang kastanya tertinggi, which is Champions League. Ini membuktikan bahwasannya sepak bola itu memang tidak bisa diprediksi. Sepak bola itu bukanlah sesuatu matematika yang ada di atas kertas. Everything can happen in football and we still believe in that. Dan itu membuat harapan baru bagi fans Chelsea menatap turnamen atau kompetisi di musim yang baru, baik di Liga Champions maupun nanti di Liga Inggris, untuk bisa masuk dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dan tentunya ini membuat semangat positivisme yang terjadi di ruang ganti Chelsea. Dan setelah pertandingan selesai, Cole Palmer diwawancara, ini menunjukkan betapa kontrolnya Maresca di ruang ganti. Dia bilang we are building something special with Enzo Maresca. Itu menunjukkan bahwasannya pelatih berkebangsaan Italia ini memiliki karisma, menguasai ruang ganti, dan mampu memaksimalkan dan yang paling penting memenangkan man management yang ada di ruang ganti Chelsea. Dan sebaliknya, hasil ini terlepas dari
tampil bagusnya PSG sepanjang turnamen, selain tentunya partai final tadi yang memang mereka flop, bahkan ada satu kartu kuning dari Joao Neves, ada unsportive man conduct yang terjadi juga, baik ketika kartu merahnya Neves dikeluarkan dengan menjenggut rambutnya Cucurella gitu kan, sama ditarik-tarik lagi, disuruh berdiri biar nggak terlalu banyak protes atau seolah-olah tersakiti banget gitu. Plus Luis Enrique itu kedapatan beradu argumen dan beradu fisik dengan Joao Pedro. Jadi Enrique dan juga Donnarumma setelah full time berakhir itu terjadi sebuah altercation di mana dia megang lehernya dan ada tuduhan penamparan, kurang lebih seperti itu. Dan ini sangat disayangkan karena PSG tajuknya adalah menjelang laga final ini adalah how they can win 6-0, menyamai prestasi yang pernah ditorehkan oleh Barcelonanya Pep Guardiola ataupun Bayern Munich yang pernah mencapai presiden itu sebelumnya. Tapi yang terjadi hari ini justru headline-nya adalah bagaimana they are a bad loser. It is very important ketika kalian menang, kalian bisa merayakannya, tapi ketika kalian kalah, don't be a bad loser. Jangan guys, jadi kalian harus menerima kekalahan. If we lose, we need to lose gracefully. Terimalah kekalahan dengan grace itu apa sih namanya tuh? Bukan anggun, dengan berkelas gitulah kurang lebih. Dan apa yang ditunjukkan oleh seorang Luis Enrique menunjukkan bahwasanya dia juga seorang manusia biasa. Sebelum ini kan dia digadang-gadang low profile, kemudian underrated, bahwasanya dia bisa mencapai 2 kali treble, menyamai prestasi seorang Pep Guardiola yang mampu treble dengan 2 tim yang berbeda. He's a genius, bla bla bla. Tapi sisi emosional yang ditunjukkan oleh Enrique juga menunjukkan bahwasanya dia adalah manusia biasa yang dia sebenarnya frustrasi karena dia juga ingin menang, dan kesempatan untuk mewujudkan 6-0 itu terlepas dari genggamannya gitu. Dan ini ya kita sangat disayangkan. But anyway, nextnya kan dia masih ada Piala Super Eropa melawan juara Liga Eropa, which is Tottenham Hotspurs, yang harusnya secara di atas kertas memang PSG sedikit lebih unggul. Nah ini juga menarik, nanti kita lihat seperti perubahan Spurs di era Thomas Frank dengan akuisisi pemain barunya. Dan gue pengen membahas satu hal yang menarik terkait Piala Dunia antar klub. Kalian boleh bilang, ini cuma turnamen pemanasan, quote unquote, ini hanyalah turnamen yang ya nggak jelas lah identitasnya, ini turnamen apa gitu ya, kayak dipaksain and so on and so forth. Tapi apapun itu, tim-tim yang berpartisipasi di Piala Dunia antar klub bukanlah tim-tim semenjana guys, gitu. Bukanlah tim-tim dengan kredibilitas yang jelek, maupun itu misalnya timnya asal South America. Gue ngelihat sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian tim-tim yang dari Amerika Selatan itu bisa mengalahkan tim-tim yang secara di atas kertas lebih terkenal gitu ya. Atau kejadian di mana Al Hilal mampu mengalahkan Manchester City di babak 16 besar atau perempat final, gue lupa. Itu menunjukkan bahwasannya ya sebenarnya turnamen ini cukup berkualitas dari level pertandingan. Banyak sekali pertandingan-pertandingan yang kita cukup terhibur gitu. Jadi gue pengen meng-highlight kredit setinggi-tingginya untuk Chelsea mampu memenangkan turnamen ini gitu. Turnamen edisi pertama Piala Dunia antar klub itu membuktikan Chelsea berada dalam koridor yang benar, dan kita harus benar-benar mempertimbangkan Chelsea sebagai new emerging power di Liga Inggris yang tadinya itu mungkin City, Liverpool, Arsenal yang 2-3 musim terakhir ya terus-terusan ada di peringkat 1 sampai 3. Now we really need to think about how Chelsea will break those dominance, dan tentunya mereka tidak akan berhenti di bursa transfer. Mereka baru saja menjual Noni Madueke dengan mahar yang sangat besar. Mereka juga sedang on the brink of menjual Nicholas Jackson karena penampilan yang luar biasa dari seorang Joao Pedro, seenggaknya 2 pertandingan terakhir. Dan ada juga di situ Delap yang sekarang memberikan dimensi yang berbeda. Jadi offensive departmentnya Chelsea jauh-jauh improve, dan mungkin dengan dilepasnya Nico Jackson itu akan memberikan suntikan dana lagi, dan mereka bisa belanja lagi untuk bisa memperkuat pos-pos yang dirasa perlu. Apakah itu center back yang tadi malam dan beberapa second half of the season mereka menarikan Chalobah, mungkin mereka bisa mengakuisisi center back yang lebih
berkualitas untuk menemani Levi Colwill, atau di sisi-sisi yang lain mungkin bek kanan atau another winger atau kiper yang paling penting sih menurut gua. Walaupun tadi di final tadi Sanchez tampil luar biasa. Nah, secara khusus untuk Piala Dunia Antar Klub, gue pengen sedikit membahas tentang background politik yang ada di belakang turnamen ini ya. Ini sebenarnya adalah pertarungan kekuasaan antara Infantino melawan Alexander Seferin. Jadi kalian harus tahu dulu nih konteksnya gitu. Konteksnya adalah Infantino yang merupakan FIFA, presiden FIFA, itu ya kita semua tahu lah ini salah satu organisasi paling korup ya di dunia. Kemudian background dari ini diciptakan karena Infantino ini berpikir, kenapa gue cuman bikin duit setiap 4 tahun di Piala Dunia, turnamen antar negara-negara gitu. Sementara gue ngelihat Alexander Seferin, presidennya UEFA, itu dapat duit luar biasa signifikan setiap tahun dari Liga Champions karena turnamennya adalah level klub gitu. Jadi orang yang haus akan kekuasaan ini dan uang ini, itu memutuskan untuk kayaknya gue juga harus bisa mendapatkan keuntungan dari klub sebagai presiden FIFA. Karena kan sebenarnya semuanya bertaut dalam statuta FIFA. Gimana caranya gue bisa mendapatkan economic leverage lebih dari yang Alexander Seferin dapatkan bersama UEFA. Karena mau nggak mau kita mesti akuin Liga Champions adalah turnamen dengan revenue tertinggi ya. Turnamen dengan revenue tertinggi, format kompetisi yang paling menghasilkan revenue tertinggi di dunia, dan arguably menurut gue secara value di atas Liga Inggris, karena terlepas dari jam tayangnya sangat-sangat telat di Indonesia, jam-jam 1 atau jam 3 dini hari, kita masih nonton karena ini adalah turnamen yang mempertemukan tim-tim terkuat di Eropa gitu ya, yang naturally memang banyak penggemarnya. Nah, si Infantino pengen mendapatkan akses ke sini gitu. Itu kenapa Seferin itu sangat menolak Liga Super pada saat itu, karena Super League akan mematikan Liga Champions. Itu adalah periuknasinya Seferin, Alexander Seferin dan tim orang-orang yang ada di UEFA. Dan ini berpolitik nih guys. UEFA itu kan konfederasi, PSSI itu federasi, FIFA itu adalah induk dari semuanya. Nah, konfederasi itu sedikit lebih kuat daripada federasi, karena konfederasi itu gabungan dari federasi-federasi. Jadi ini it's a power play yang terjadi antara konfederasi melawan FIFA, melawan induknya. Jadi yang namanya FIFA itu ada namanya Exco, Executive Committee, selain dari sekjen, selain dari presiden. Nah, Exco inilah yang juga memiliki suara di institusi yang lebih besar, dalam hal ini FIFA. Itu tuh ada tuh guys permainan politikalnya, karena itu menentukan berapa banyak putaran uang yang akan bisa didapatkan oleh konfederasi, berapa banyak uang yang akan bisa didapatkan oleh federasi, dan ujung-ujungnya masuk ke kantong-kantong mereka itu. Nah, yang menarik dalam upaya Infantino mendapatkan akses terhadap aspek komersial dari klub-klub ini, dia ingin mereplikat model Liga Champions tapi di level dunia. Makanya dia bikin itu. Nah, uniknya beberapa saat setelah Saudi Arabia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 dan Infantino mengumumkan bahwasannya Piala Dunia antar klub akan digelar, hanya hitungan minggu Saudi Arabia berinvestasi ke DAZN sebanyak 1 miliar euro. Ya, kalian benar. Angka yang fantastis, you guys heard it, 1 miliar euro. Dan selang beberapa saat setelah itu, DAZN ditunjuk sebagai official broadcaster untuk Piala Dunia antar klub. Ini kan koinsiden yang terlalu vulgar gitu ya. Lo tunjuk Saudi Arabia jadi tuan rumah Piala Dunia, duit itu masuk ke DAZN akhirnya menjadi official broadcaster, kemudian diklaim bahwasannya Piala Dunia antar klub ini memiliki revenue 2 miliar euro
baik itu dari commercial, baik itu dari official broadcasting, merchandising, ticketing, and so on and so forth gitu. Jadi Infantino mengklaim aspek keuntungan dari Piala Dunia antar klub mencapai 2 miliar euro. Itulah yang didistribusikan ke klub-klub yang berpartisipasi di sini. Itu makanya satu cara paling gampang dari Infantino untuk mengambil akses terhadap klub-klub ini dan menjadikan itu sebagai revenue-nya dia itu adalah dengan bayar aja guys. Makanya hadiah-hadiah atau uang partisipasi yang didapatkan oleh semua klub yang tampil di Piala Dunia antar klub itu fantastis. Itu alasannya bahkan level seperti Real Madrid pun ikutan walaupun sempat sebelumnya melakukan penolakan. Ya karena aspek finansial ini benar-benar sangat-sangat tidak bisa ditolak lah ya. Bahkan hanya main di babak grup aja mungkin bisa dapat rata-rata sekitar 40 sampai 50 juta euro yang itu merupakan mirip-mirip sama uang yang bisa dihasilkan ketika lu berpartisipasi di Liga Champions. Jadi itu caranya dia untuk bisa kurang lebih mengambil kekuatan kekuatan Alexander Seferin sedikit demi sedikit. Karena kan yang paling menjadi magnet dari turnamen ini tentunya adalah partisipasi dari tim-tim Eropa. Nah, itu uniknya yang pengen gue highlight dari turnamen ini. Itu alasannya juga Seferin sangat menolak dibuatnya Piala Dunia antar klub ini menjadi format yang berbeda dan lebih panjang, yang alasannya akhirnya itu menjadi merusak jadwal liga-liga domestik. Bahkan Real Madrid sudah secara resmi meminta dimundurin lah kurang lebih kick off jadwal pertama mereka di La Liga karena mereka tampil di Piala Dunia antar klub. Karena memang dengan adanya turnamen ini ya pramusimnya jadi pendek atau ya libur pemain jadi makin gak ada gitu. Yang jadi korban kan sebenarnya di sini pemain. Nah, itu dia. Anyway, congrats untuk Chelsea, well deserved. Kalian tampil sangat konsisten sepanjang turnamen ini. Kalian improve squad kalian luar biasa, mendatangkan pemain yang tepat untuk mengkomplement departemen-departemen yang selama ini butuh improvement, terutama di lini depan. Dan itu menjadi sebuah progres yang harus digarisbawahi, di-appreciate. Congratulations untuk fans Chelsea. Dan kita akan masuk ke topik berikutnya. Itu adalah Victor Gyökeres. Ya, ini benar-benar sebuah drama telenovela ya. Drama telenovela 2 hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat kalau nggak salah. Itu intinya kan Gyökeres ini sebenarnya wajib kembali melapor ke Sporting untuk melakukan sesi pramusim ya. Jadi semua pemain itu harusnya udah kembali berkumpul di fasilitas tempat latihan untuk persiapan pramusim dari Sporting. Cuman Gyökeres ini kan ngambek ceritanya. Jadi dia menolak untuk kembali ke Sporting melakukan sesi pramusim, dan dia bilang stated bahwasanya dia tidak akan mau lagi mengenakan baju Sporting gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kan memang Gyökeres sekarang tengah diminati banyak sekali tim untuk menjadi striker mereka. Kemudian sudah ada sebuah kesepakatan sebenarnya, ada fakta. Nah, fakta yang memang salahnya ini kan gentleman's agreement. Kalau gentleman's agreement itu kan sebenarnya tidak tertulis, tidak ada legal dokumen yang mengikat kedua belah pihak untuk menyetujui sebuah kesepakatan. Jadi ini memang gentleman's agreement aja. Jadi kayak gue bersepakat ya sama lu gitu untuk misalnya membeli sebuah barang, tapi tidak tertulis, nggak ada materai, nggak ada tanda tangan. Jadi kalau gue mangkir, ya udah, lu nggak bisa nuntut gue karena nggak ada dokumen apapun yang gue tanda tangan untuk memenuhi janji tersebut gitu. Nah, itulah yang terjadi antara Gyökeres dengan presiden Sporting. Jadi musim lalu ketika dia lagi gacor-gacornya, sebuah gentleman's agreement itu disepakati antara Gyökeres, agennya, dan presiden Sporting bahwasanya dia akan diizinkan pergi meninggalkan Sporting apabila ada sebuah penawaran dengan jumlah setidaknya 70 juta euro. Nah, itulah gentleman's agreement-nya. Nah, masuk nih musim panas, mulai deh tuh berdatangan tuh, mulai dari MU, penjajakan, kemudian Arsenal gitu kan.
Mungkin juga ada beberapa tim lain, sebenarnya Juventus juga sempat ikut gitu, cuman sadar diri mungkin ya nggak bisa compete sama kemampuan finansial dari tim-tim Liga Inggris, akhirnya mundur. Dan yang benar-benar serius untuk bisa melakukan penawaran itu Arsenal, karena memang Gyökeres ingin pindah ke tim yang bermain di Liga Champions. Nah, disampaikanlah itu, disubmitlah itu penawarannya, itu adalah 60 juta plus 10 juta euro add-ons gitu ya, dan ditolak oleh Sporting pada saat itu karena Sporting merasa nggak mau, gue maunya dia dijual dengan market value. Jadi in a nutshell, presiden Sporting itu bail atau mangkir dari gentleman's agreement yang sudah dia buat sendiri bersama Gyökeres dan agennya. Itu yang membuat alasan akhirnya Gyökeres ngambek dan boykot, tidak ingin kembali ke sesi latihan pramusim dari Sporting untuk bisa forcing transfer atau memaksakan transfer itu bisa kejadian, dengan harapan jika dia mangkir dari latihan, akhirnya Sporting akan merasakan pressure, tekanan untuk akhirnya menjual dia. Itu adalah ekspektasi atau strategi yang diterapkan oleh kubu Gyökeres dan agennya untuk mempressure kubu Sporting akhirnya bisa melepas dia dengan nilai yang wajar atau sesuai dengan gentleman's agreement yang sudah mereka sepakati. Tapi justru selang 2 hari presiden dari Sporting ini mengeluarkan statement terhadap ancaman dari kubu Gyökeres itu, bentuk boykot dari kubu Gyökeres itu. Nah, dia bilang nih, pelatih dari Sporting, presiden dari Sporting itu menyampaikan bahwasannya ini nggak ngaruh nih, lu mau ngancem gue, nggak bisa nih. Si Varandas bilang nih, kubu-kubunya Gyökeres nggak main nih begini-begini sama gue, dia bilang gitu. Kalau mereka itu dalam artian tim-tim yang meminati Gyökeres ya, itu tidak mau membayar harga yang adil sesuai harga market, harga di pasar untuk Gyökeres, kami siap tetap menahan dia selama 3 tahun. Jadi kan kontraknya tuh masih ada sisa 3 tahun nih. Jadi dia bilang kalau lo nggak mau bayar harga fair ya udah biarin aja dia membusuk di Sporting selama 3 tahun. Gue nggak keberatan, nih bilang gitu. Nah, strategi ini dalam artian memaksa Gyökeres untuk memboikot pramusim gitu ya. Strategi yang lo lakuin nih, agen-agennya Gyökeres, dia bilang itu membuat kemungkinan Gyökeres pergi semakin rumit, dia bilang gitu ya. Tidak ada orang yang berada di atas kepentingan klub, siapapun itu. Kami sangat tenang dan semuanya akan selesai begitu jendela transfer ditutup dan Gyökeres harus membayar denda yang besar dan minta maaf kepada tim. Nah, itu yang disampaikan oleh Varandas. Nah, begitu statement ini dikeluarkan, Arsenal sebagai klub peminat tadinya kan dalam kondisi wait and see nih ya, karena kan dia pasti berhubungan sama agennya gitu kan, agennya Gyökeres. Coba deh lu boykot dulu, nggak usah ikutan latihan, nanti kita lihat reaksinya gimana. Ini kan pasti kan diupdate terus nih, dia ngomong nih agennya, Arsenal lu tunggu dulu ya gitu, gua akan mencoba memboykot dulu, kita lihat nih apakah dia reaksinya bisa agak ini sedikit. Ternyata kan reaksinya justru lu ngajak perang, ayo perang gitu kan. Nah, Arsenal yang berada dalam situasi terjepit gitu kan, karena ini kan window semakin pendek. Idealnya lu harus mengamankan transfer lu jauh sebelum pramusim digelar. Kenapa? Karena penting banget untuk pemain baru bisa langsung beradaptasi dengan tim, memahami pola permainan, memahami chemistry, memahami cara tindak tanduk atau peraturan-peraturan yang ada di tim, terutama aklamitasi juga terkait udara, terkait kebugaran, terus juga level of physicality-nya tuh harus dites, darahnya apa segala macam untuk bisa makannya bener, ini caranya begini segala macam, terus dimonitor deh tuh semua tubuhnya. Biar apa? Biar secepat mungkin adaptasinya tuh bagus, dan itu harus selama mungkin di preseason gitu. Di pramusim tuh benar-benar mesti menjadi sebuah benchmark untuk adaptasi pemain baru itu bisa gelling kepada tim. Dan
terutama pemain yang diakuisisi itu dari negara atau liga yang berbeda. Karena kan setiap friendly games, setiap sesi latihan itu bikin dia sedikit lebih cepat untuk adaptasi sama gaya permainan, terutama di Inggris yang sangat-sangat fisikal guys gitu. Jadi ketika sebuah tim menyelesaikan bisnisnya lebih awal, itu membuat pemain baru itu punya leeway atau ruang adaptasi yang jauh lebih panjang untuk dia akhirnya bisa cepat nyetel sama timnya. Itu kayak contohnya kayak Haaland gitu kan. Haaland kan ya City lah, rata-rata bisnis transfernya selesai lebih awal. Jadi pramusimnya maksimal. Itu yang diminta. Makanya Arsenal akhirnya gerak cepat nih. Akhirnya dia ngelihat nggak mungkin, pasti di pressure oleh Arteta. Ini adalah department yang sudah mereka butuhkan sejak 2 musim terakhir. Lack of firepower striker membuat mereka kehilangan gelar Liga Inggris, arguably ya 2 musim terakhir, karena tidak adanya striker berkualitas di tim mereka. Jadi kalau ini terus-terusan dragging sampai sebelum penutupan jendela transfer, lebih banyak mudorotnya buat Arsenal. Akhirnya kemarin terjadi breakthrough, terjadi sebuah kesepakatan yang akhirnya dicapai antara Sporting dan Arsenal ya. Dengan mahar akhirnya disepakati 62 juta pound yang disepakati antara kedua belah klub. Mungkin terkesan kok harganya mirip-mirip aja nih sama yang gentleman's agreement itu, cuman naik sedikit lah kasarnya gitu. Kenapa nih akhirnya Sporting mau? Nah kalau kalian bedah lagi kemarin berita yang disampaikan oleh Fabrizio Romano, kesepakatan bisa terjadi tetap di level tersebut, mungkin member sedikit 62 juta pound sterling. Itu karena akhirnya yang ngalah adalah kubu Gyökeres. Ada beberapa faktor. Jadi agennya Gyökeres itu akhirnya sepakat untuk memotong commission fee-nya dia. Jadi yang kalian harus tahu dalam setiap transfer itu, agen adalah orang yang salah satu yang paling dapat keuntungan selain dari klub yang menjual. Jadi kalau kalian coba bedah harga Paul Pogba ditransfer dari Juventus ke Manchester United itu 100 juta. Tapi Mino Raiola itu bisa dapetin hampir 40 juta euro sendiri dari komisi. Dari Juventus, dari Manchester United. Jadi bener-bener agen ini itu kayak lintah men. Kayak lintah. Dan akhirnya Gyökeres yang mau mempressure agennya untuk merelakan komisinya. Jadi sebenarnya rate komisi dari agennya Gyökeres itu adalah 10% dari nilai transfer. Berarti nih guys, kalau misalnya transfernya itu 70 juta euro ya, berarti komisinya tuh 7 juta euro sendiri buat si agen. Nah di luar dari itu, agen itu juga entitled atau berhak atas sekitar 15-20% dari total kontrak Gyökeres atau sang pemain, berapapun kontrak durasinya. Misalnya kan yang disepakati kontrak Gyökeres ini 5 tahun dengan nilai let's say 1 tahunnya 10 juta euro. Dia itu, agennya ini tuh akan entitled untuk 15-20% dari 10 juta itu guys. Jadi ini bener-bener akhirnya agennya yang di pressure oleh Gyökeres, gue pengen pindah, lu gak usah banyak gaya atau lu gue pecat. Akhirnya 10% itu bisa dikurangin. Jadi Arsenal naikin sedikit penawarannya sehingga kesepakatan bisa terjadi. Nah dengan breakthrough ini akhirnya sekarang mungkin Mikel Arteta sudah mendapatkan nama-nama yang dia butuhkan. Wih gila, Trisula, Saka, Madueke dan Gyökeres, anjay itu dia. Bahaya nih. Jadi ada Zubimendi, ada Declan Rice, Odegaard, Gyökeres, Saka dan juga Madueke. Ini akan menjadi the new Arsenal 2.0 under Arteta, yang kita lihat nanti seperti apa kurang lebih kombinasinya ya. Yang pasti Liga Inggris akan semakin menarik karena all of the best players are competing di Liga Inggris. Semua pelatih terbaik juga udah ada di sana. All of the latest transfer juga sebuah statement bahwasannya
Liga Inggris akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik di musim depan, dan 17 Agustus kita lihat langsung seperti apa mungkin kalau ini transfer sudah diresmikan, pertemuan antara Gyökeres melawan Ayo Zikriku aja. Kecuali nanti memang United beli striker baru ya, yang kabarnya kan sekarang juga lagi ngincer Nico Jackson. Nah ini gila nih kalau misalnya Jackson jadi pindah sih, gue bener-bener gila. Pembukaan itu gue siaran sama Justin kerjanya ketawa-ketawa doang kayaknya. But anyway, semoga ini menjadi kabar yang benar ya, breakthrough terakhir dari Fabrizio Romano. Dan gue juga berjanji sama kalian, I promise you, sebelum jendela bursa transfer, gue akan bikin satu sesi sama Fabrizio untuk nge-recap apa aja deal-deal penting yang mungkin bisa terjadi sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup ya. Jadi gue akan coba minta kulik-kulik sama dia di penutupan jendela nanti. Kita cari tanggalnya dan kita akan coba bikin sesi sama Fabrizio. Seperti biasa, buat dapetin berita-berita terhangat buat kalian duluan, dan langsung kita terjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Ya kalau gitu akhir kata Hanif Tamrin pamit. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan, dan sorry kalau hari ini gue nggak jadi live karena tadi ada sedikit kendala teknis. Brili, adminnya Coach Justin, itu kan live react juga sama Koci malam Court World Cup, jadi dia ketiduran guys, jadi gue harus tapping ini. Dan it's okay, nggak apa-apa. Thank you banget buat kalian yang udah support. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe biar komitmen gue buat konten lebih rajin lagi bisa tersupport juga. Thank you so much buat APH dan TPJ. Sampai jumpa, bye.